Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Perkenanannya yang senantiasa memampukan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang maha baik, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah acara, nampak ajudan dari seorang presiden membisikkan sesuatu di telinga sang presiden. Sesaat kemudian, presiden menggerakkan tangannya kepada sang ajudan, mengisyaratkan bahwa ia tidak setuju dengan apa yang dibisikkan. Kita bisa memilih untuk mengikuti sebuah bisikan yang disampaikan orang pada kita atau tidak. Itu semua tergantung pada kita. Begitu juga terhadap bisikan iblis. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti, melainkan mengikuti kehendak Tuhan. Iblis bisa menggoda dengan membisikkan sesuatu ke dalam pikiran kita. Bentuknya bisa berupa satu pikiran kecil yang muncul tiba-tiba, entah itu iri hati, kebencian, atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dan awalnya, bisikan itu kelihatannya skalanya kecil, tapi ketika kita tidak menjaga, ketika kita kompromi dengan bisikan itu, maka bisikan itu bisa tumbuh menjadi sebuah keputusan besar yang pada akhirnya membawa kita pada kesalahan. Kita perhatikan dalam Yohanes 13 ayat 2 ini. Mereka sedang makan bersama, yaitu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ternyata bisa menjadi seorang pengkhianat. Dalam pelayanan pun demikian. Maka jangan heran saudara kalau di gereja, di organisasi pelayanan, ada orang-orang yang kemudian berkhianat, bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau Yudas Iskariot saja, yang sehari-hari sering bersama Tuhan Yesus, bisa berkhianat, maka tidaklah mengherankan kalau ada orang-orang yang juga berkhianat di dalam sebuah pelayanan, yang berkhianat kepada Tuhan Yesus, yang meninggalkan dia, sekalipun sudah melimpahkan berkat-Nya. Yudas tidak melawan bisikan iblis. Yudas membiarkan bisikan itu menguasai hatinya. Dia meresponi dengan sikap menyetujui. Yudas tidak melawan apa yang dinyatakan atau dikatakan oleh iblis kepadanya. Meskipun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sering makan bersama, sering pelayanan, sering melihat mujizat-Nya, tapi ternyata hati Yudas sudah berubah, sudah tidak searah dengan Tuhan Yesus, sudah mulai berubah haluan, bahkan melawan Tuhan Yesus karena ia membiarkan bisikan iblis itu bertumbuh dan menguasai hati dan pikirannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis seringkali bukan datang dalam bentuk penampakan yang mengerikan, bukan gangguan supranatural di tengah malam, bukan bau-bau aneh yang muncul secara misteri. Tapi iblis seringkali datang lewat bisikan secara halus di dalam hati manusia, dalam hati kita. Ada kalanya bisikan itu muncul karena ada kekecewaan yang tidak dibereskan, ada kepahitan yang tidak dibiarkan pulih, ada ambisi-ambisi yang tersembunyi, ada perasaan iri hati yang dibiarkan bertumbuh, ada amarah yang tidak diselesaikan dengan pengampunan, dan berbagai hal lainnya yang negatif dalam hidup kita. Lalu bisikan itu muncul
dan kita membiarkan bisikan itu terus bertumbuh, sehingga kita pada akhirnya melakukan dosa dan pelanggaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah bisikan yang saat ini muncul di dalam hati atau pikiran saudara? Adakah bisikan-bisikan iblis yang tanpa saudara sadari, yang membuat saudara lemah, goyah, membuat saudara merasa ingin menjauh dari Tuhan, mencari yang lain? Saudara tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Mari saudara lawan setiap godaan, setiap bisikan iblis. Iblis tidak bisa mengambil keputusan untuk kita. Ia hanya membisikkan, dan keputusan itu ada pada kita. Kitalah yang menentukan apakah bisikan itu akan kita tolak atau kita terima. Mari saudara ambil sikap untuk melawan iblis. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan biarkan iblis berkuasa, tapi lawan dia, dan kita akan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk melawan setiap godaan, setiap intimidasi, setiap bisikan iblis yang hendak mencobai kami untuk jatuh dalam dosa, yang hendak membawa kami dan menyeret kami ke dalam pelanggaran. Tolong kami Tuhan untuk kami selalu waspada, berjaga-jaga, dan melawan setiap bisikan iblis. Serta kami mau tunduk selalu kepadamu Tuhan, mengikuti perintah-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Kami percaya roh-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Sebab itu kami pasti berkemenangan oleh karena kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu kepada kami masing-masing, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.